Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat penaku. Selamat datang di channel yang menyuguhkan dunia cerita dan motivasi. Semoga sahabat penaku diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di video kali ini kita akan menceritakan tentang cinta tuan bos dan gadis yang menantang takdir yang romantis dan pastinya seru. Jadi pastikan tonton sampai habis ya. Bab 5. Saat suhu tubuh turun, tapi suasana hati makin panas. Sejak matahari enggan menampakkan dirinya pagi itu, hujan deras sudah mengguyur kota tanpa jeda. Langit tampak muram, kelabu nyaris pekat seperti menyimpan amarah yang tak tersampaikan. Udara terasa lembab, menusuk hingga ke tulang, membuat siapapun enggan beranjak dari kehangatan selimut. Namun tidak bagi Aira. Di tengah tumpukan berkas dan notifikasi email yang tiada henti berdenting, kantor tempatnya bekerja berubah jadi medan tempur deadline. Ruangan penuh tekanan, bisik-bisik rekan kerja yang membahas revisi dan presentasi, hingga suara keyboard yang berpacu seperti detak jantung yang tak stabil. Tapi Aira tetap bekerja seperti biasa, tenang, rapi, tanpa keluhan keluar dari bibirnya. Ia memilih bungkam, menyibukkan diri, seolah tak peduli. Padahal sejak semalam, pusing yang mengendap di pelipisnya belum juga pergi. Rasa itu menetap, seperti tamu tak diundang yang enggan pulang. Kepalanya berat, matanya sedikit berkunang, tapi Aira menahan semuanya. Ia terlalu terbiasa mengabaikan rasa sakit, terlalu pandai menyembunyikan lelah, seakan tubuhnya bukan milik sendiri, melainkan bagian dari tanggung jawab yang tak boleh runtuh. Sakit kepala dikit doang, gumamnya pelan, mencoba menertawakan dirinya sendiri di sela denyutan yang semakin menusuk pelipis. Senyum dipaksakan, sekadar topeng tipis agar dunia tak mencium lelahnya. Ia bahkan masih sempat menyisipkan tawa kecil, getar suara yang terdengar kuat, padahal hanya upaya untuk tetap terlihat baik-baik saja. Namun tubuh bukanlah mesin, ada batas, dan Aira tahu batas itu semakin dekat. Sekitar pukul 3 sore, isyaratnya datang tanpa ampun. Pandangannya mulai buram, layaknya kaca jendela yang disapu hujan tanpa henti. Huruf-huruf di layar laptopnya menari-nari liar, berubah menjadi bayangan tak beraturan yang membuat matanya berair. Suara rekan kerja yang biasanya riuh dan jelas, kini terdengar seperti gema dari ujung lorong, jauh, samar, mengambang di udara. Layar laptopnya berputar-putar, tak ubahnya seperti roda keberuntungan yang tak tahu akan berhenti di mana. Kadang terang, kadang gelap, sakit di kepalanya makin menjalar sampai tengkuk dan menuruni punggung. Ruang kerja yang biasanya penuh logika dan ketegasan, kini seperti dunia surrealis yang melayang-layang tanpa gravitasi. Tapi Aira tetap di tempatnya, masih menatap layar, masih berusaha mengetik, seolah dengan terus bergerak, ia bisa menipu tubuhnya sendiri. Dan akhirnya, tubuh itu menyerah. Setelah berjam-jam memaksa diri bertahan di tengah pusaran pekerjaan dan rasa sakit yang terus menggigiti kesadaran, Aira sampai pada batas terakhirnya. Langkahnya gontai saat berjalan keluar dari ruang kerja, tangan masih menggenggam map berisi laporan mingguan yang baru saja ia serahkan pada Burani. Senyumnya sempat tersungging singkat, lelah, tapi lega karena tanggung jawabnya tertunaikan. Namun matanya sudah tak fokus, napasnya berat, dan wajahnya pucat nyaris sewarna dinding. Saat tiba di depan lift lantai 16, dunia terasa mulai runtuh. Lantainya bergoyang pelan, atau mungkin memang kepalanya yang tak mampu lagi menyeimbangkan diri. Denting lift terdengar seperti suara dari alam lain. Ia mencoba menahan diri pada dinding, mencari tumpuan, namun tangannya lemah. Lalu, brak, tubuh Aira ambruk begitu saja. Tanpa peringatan, suara jatuhnya menggema keras di lorong yang mendadak hening. Map yang tadi digenggamnya terlepas, kertas-kertas berserakan di lantai seperti salju tipis yang diterbangkan angin. Rambutnya terurai berantakan, pipinya menempel dingin di lantai marmer, dan napasnya terengah, nyaris tak terdengar. Beberapa detik berlalu sebelum suara panik mulai terdengar. Rekan-rekan kerja yang lewat spontan menjerit, bergegas menghampiri. Astaga, Aira, seseorang berlari memanggil satpam. Yang lain buru-buru menghubungi ambulan. Dan di antara kekacauan itu, satu pertanyaan menggantung di udara. Mengapa gadis itu harus menunggu sampai benar-benar tumbang, baru dunia menyadari betapa lelahnya ia selama ini. Ketika kabar itu sampai ke telinga Alvaro, napasnya tertahan sejenak. Detik berikutnya, pria itu langsung berdiri dari kursinya, tanpa sempat menyelesaikan rapat,
tanpa mempedulikan pandangan bingung para kolega yang masih duduk di sekeliling meja panjang. Tidak ada waktu untuk berpikir. Tidak ada ruang untuk bertanya. Yang ada hanyalah satu nama yang terngiang di kepalanya, Aira. Jas kerjanya tertinggal di sandaran kursi. Dasi yang sejak pagi melingkar rapi di lehernya pun dibiarkan terlepas, melorot begitu saja. Ia hanya mengenakan kemeja putih polos, lengan digulung hingga siku, memperlihatkan urat-urat tegang di lengan yang ikut bergetar bersama detak jantungnya yang melonjak tak beraturan. Dengan langkah cepat, nyaris berlari, Alvaro menyambar ponsel di meja dan langsung keluar dari ruangannya. Suara derap sepatunya menggema di sepanjang koridor kantor yang mendadak terasa terlalu sempit untuk menampung gelisah di dadanya. Sekretarisnya sempat memanggil, bertanya hendak kemana, tapi Alvaro tak menjawab. Matanya lurus menatap ke depan, rahangnya mengeras, dan tatapannya menyimpan kegelisahan yang tak biasa. Dia tak peduli berapa banyak mata yang menatap. Dia tak peduli dengan agenda kerja yang masih menumpuk. Satu-satunya yang ada dalam pikirannya sekarang hanyalah Aira, dan fakta bahwa dia pingsan. Sesuatu yang tak seharusnya terjadi, bukan pada gadis itu, bukan sekarang. Dan dalam diamnya, ada satu ketakutan yang mulai tumbuh di dalam dirinya, apa aku terlalu lama diam hingga dia harus tumbang sendiri? Di mana dia? Suara Alvaro terdengar rendah, namun tajam, menusuk udara seperti pecahan es. Matanya menatap lurus ke arah Rani, sorotnya dingin dan penuh desakan. Bukan sekadar pertanyaan, tapi lebih mirip perintah yang tak memberi ruang untuk keraguan. Rani, yang biasanya begitu tenang dan profesional, sempat terdiam sejenak, terkejut melihat bagaimana ekspresi Alvaro berubah drastis. Wajahnya pucat, rahangnya mengeras, dan bola matanya seperti menyimpan badai. Unit kesehatan, lantai 3, jawab Rani cepat. Sedikit tergagap, masih belum terbiasa melihat sisi Alvaro yang seperti ini, panik, tapi tertahan di balik kendali yang nyaris meledak. Namun Alvaro tak menunggu penjelasan lebih lanjut. Ia bahkan tak mengangguk atau mengucapkan terima kasih. Tubuhnya langsung bergerak, berbalik secepat kilat, langkahnya panjang dan tergesa. Udara di sekitarnya seperti ikut terseret oleh energi cemas yang dipancarkannya. Pintu lift terbuka seolah tahu ia sedang berpacu dengan waktu. Dia masuk, menekan tombol lantai 3 dengan tenaga sedikit berlebih. Jemarinya mengepal di sisi tubuh, rahangnya mengatup erat. Jantungnya berdetak begitu kencang, tapi pikirannya hanya terisi satu hal, Aira. Tunggu aku, bisiknya dalam hati, meski tak pernah diucapkan dengan suara. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang penuh kontrol, Alvaro merasa kehilangan kendali. Aira terbaring lemah di ranjang kecil klinik perusahaan, tempat yang biasanya hanya dikunjungi untuk keluhan ringan, kini menjadi saksi bisu tubuh yang akhirnya menyerah. Selimut tipis menutupi tubuhnya, namun tak mampu menyamarkan getaran halus yang terlihat dari bahunya. Wajahnya pucat, nyaris tanpa warna, seolah seluruh energi yang dulu menyala di matanya telah menguap bersama peluh yang membasahi pelipisnya. Rambutnya berantakan, menempel di dahi dan tengkuk karena keringat yang terus mengalir. Napasnya berat, terdengar pelan namun terputus-putus, seakan setiap hembusan udara adalah perjuangan tersendiri. Kedua tangannya terkulai lemah di sisi tubuh, dingin dan tanpa daya. Di sisi tempat tidur, seorang dokter tengah memeriksa grafik suhu tubuh dan mencatat sesuatu di clipboard. Dengan suara tenang namun penuh kewaspadaan, ia menjelaskan, demam tinggi. Sepertinya akibat kelelahan fisik yang berkepanjangan. Bisa juga infeksi ringan, tubuhnya sedang melawan. Tapi yang paling penting sekarang adalah istirahat total. Kata-kata itu menggantung di udara, menggema di telinga siapapun yang mendengarnya. Kelelahan, dua suku kata sederhana, namun beratnya bisa meruntuhkan seseorang yang terlihat kuat di permukaan. Aira mungkin terlihat tenang dalam tidurnya, tapi tubuhnya sedang berjuang keras. Dan mungkin, hatinya pun sama lelahnya, menanggung banyak hal yang tak pernah sempat ia ucapkan. Alvaro berdiri membisu di samping ranjang, tubuhnya tegap namun tegang, seolah seluruh dunia berhenti berputar di sekelilingnya. Di hadapannya, Aira terbaring lemah, terlalu diam, terlalu rapuh, jauh dari sosok yang biasanya bersikap tangguh meski dunia tak selalu berpihak. Tangannya mengepal erat di sisi tubuh, begitu kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Rahangnya mengeras, terlihat jelas garis tegang yang tertarik hingga ke pelipis. Tapi sorot matanya, sorot itu, penuh riuh yang tak terucap.
Ia menatap Aira dengan pandangan yang tak bisa dibohongi. Pandangan seseorang yang menyimpan lebih dari sekadar kekhawatiran, lebih dari sekadar rasa peduli. Bukan pandangan rekan kerja biasa. Bukan pula tatapan seorang atasan yang sekedar memastikan bawahannya baik-baik saja. Melainkan tatapan seorang pria yang selama ini terlalu lihai menyembunyikan rasa. Rasa yang perlahan tumbuh, diam-diam, seperti hujan yang meresap ke tanah tanpa suara. Ia menatap Aira lama, terlalu lama untuk disebut kebetulan, terlalu dalam untuk disebut simpati. Dan di dalam diamnya, ada perang yang bergemuruh di dalam dada. Penyesalan karena tak menyadari lebih cepat. Marah karena Aira harus tumbang terlebih dahulu agar ia sadar betapa gadis itu sudah melewati terlalu banyak hal sendirian. Dan takut, ya, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Alvaro takut kehilangan. Tanpa sadar, ia menarik napas panjang, menatap wajah pucat itu dengan lirih dalam hati. "Kenapa kamu nggak bilang kalau kamu sakit?" gumam Alvaro pelan, nyaris seperti bisikan yang keluar dari dasar dadanya. Suaranya terdengar parau, seperti menahan sesuatu yang terlalu lama dipendam, entah kekhawatiran, entah rasa bersalah. Aira membuka matanya perlahan, cahaya ruangan terasa silau. Tapi suara itu, suara yang begitu dikenalnya, seperti jangkar yang membuatnya merasa tidak melayang lagi. Kepalanya terasa berat, tapi cukup sadar untuk mengenali nada cemas yang tak biasa. "Kamu, di sini?" bisiknya lemah, napasnya masih naik turun tak stabil. Alvaro mengangguk sambil menarik kursi ke sisi ranjang, lalu duduk dengan satu tangan menyentuh pinggiran kasur. "Aku suamimu, ingat," ujarnya pelan, matanya menatap wajah Aira tanpa berkedip. "Kamu kira aku bisa santai begitu aja setelah tahu kamu pingsan di depan lift, kayak adegan drama kantor jam 7 malam. Nada suaranya terdengar seperti bercanda, tapi raut wajahnya tak bisa berbohong. Ada kekhawatiran yang masih belum reda. Ada bayangan takut yang belum hilang sepenuhnya. Aira menatapnya, bingung. Matanya berkedip pelan, mencoba membaca ekspresi pria itu. "Kamu marah?" Alvaro menghela napas panjang, lalu menatap langit-langit sejenak sebelum menjawab. "Bukan marah, aku kesal." Matanya kembali menatap Aira, lebih lembut kali ini. "Kesal karena kamu selalu gitu, selalu maksa diri sendiri seolah kamu nggak boleh lemah. Seolah dunia bakal runtuh kalau kamu istirahat sebentar aja." Aira tersenyum tipis, lalu tertawa kecil, lemah, nyaris tanpa tenaga, tapi tulus. "Karena bos aku galak," gumamnya. Alvaro tak bisa menahan senyum yang akhirnya muncul juga di wajahnya. Ia menggeleng pelan, lalu meraih tangan Aira yang dingin dan menggenggamnya perlahan. "Bos kamu juga manusia tahu," katanya pelan. "Manusia yang ternyata bisa panik setengah mati cuma karena satu orang." Aira terdiam, tak ada kata yang keluar dari bibirnya, hanya tatapan kosong yang menatap wajah pria di hadapannya. Jantungnya berdetak pelan, tapi rasanya setiap detaknya terdengar jelas di telinganya sendiri, seolah waktu melambat hanya untuk memberi ruang pada pikirannya mencerna apa yang sedang terjadi. Alvaro, pria yang selama ini dikenal dengan sorot mata tajam dan sikap dingin bak es kutub. CEO muda yang selalu tenang dalam tekanan, terlalu logis dalam mengambil keputusan, dan hampir selalu menyebalkan dalam setiap percakapan mereka. Sosok yang kaku, tak tersentuh, dan nyaris tidak pernah menunjukkan perasaan, apalagi kelembutan. Tapi saat ini, dia berbeda. Tak ada arogansi di sorot matanya. Tak ada ketus di nada suaranya. Yang tersisa hanyalah ketulusan yang nyaris tak dikenalnya. Sorot matanya redup, seperti menyimpan gelisah yang belum reda. Tangannya masih menggenggam jemarinya erat, seolah takut kehilangan pegangan. Dan cara dia duduk di sana, di samping ranjangnya, dengan jas yang entah kemana, dasi yang entah sejak kapan terlepas, dan kemeja yang mulai kusut, semuanya menunjukkan sisi lain yang selama ini tersembunyi rapat-rapat. Untuk pertama kalinya, Aira melihat Alvaro yang berbeda. Bukan CEO yang galak di ruang rapat. Bukan pria sinis yang sering membuatnya kesal setengah mati. Tapi seseorang yang khawatir. Seseorang yang tampaknya benar-benar peduli. Dan untuk alasan yang tidak sepenuhnya bisa ia pahami, hal itu membuat dadanya terasa sesak. Entah karena terharu, entah karena ada rasa yang mulai tumbuh diam-diam tanpa ia sadari. Atau mungkin, karena Aira baru sadar, bahwa pria ini, yang selama ini ia pikir tak punya hati, ternyata punya caranya sendiri dalam mencintai. "Mulai sekarang, kamu nggak usah masuk kantor selama 3 hari. Suara Alvaro terdengar tenang,
tapi ada ketegasan yang tak bisa ditawar di dalamnya. Seperti keputusan final yang tak membuka ruang untuk perdebatan. Aira langsung menoleh, alisnya terangkat, meski wajahnya masih terlihat lemah. "Aku bisa kerja dari rumah," ujarnya pelan, refleks membela diri meskipun tubuhnya sendiri sudah terang-terangan meminta istirahat. "Laporan bulanan belum." Tapi Alvaro segera memotong, dengan nada yang jauh lebih serius. "Bukan negosiasi Aira." Ia mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan, menatap langsung ke dalam mata perempuan itu. "Itu perintah dari suamimu," ucapnya pelan tapi mantap, menekankan dua kata terakhir dengan makna yang lebih dalam dari sekedar status hukum. Aira membeku, dada dan pipinya terasa hangat, entah karena suhu tubuhnya yang masih tinggi atau karena cara pria itu menyebut dirinya sebagai suami, bukan hanya gelar, tapi peran yang kini ia jalani dengan nyata. Dengan kepedulian, dengan perhatian yang tak terduga, Alvaro melanjutkan, matanya tajam namun hangat. "Dan aku akan pastikan kamu istirahat total. Nggak ada laptop, nggak ada email, bahkan HP-mu akan aku sita sementara kalau perlu." Ia bersandar sejenak, lalu menambahkan dengan suara lebih lembut, "Kalau kamu maksa lagi, aku bisa cutikan kamu seminggu penuh. Mau?" Aira mendesah, antara kesal, pasrah, dan geli. Bibirnya membentuk senyum kecil yang lemah tapi jujur. "Galak banget sih." Alvaro tersenyum miring. "Kan kamu sendiri yang bilang, bos kamu galak." Sore itu, hujan masih mengguyur pelan, meninggalkan jejak rintik di jendela dan aroma tanah basah yang menenangkan. Langit berwarna abu-abu lembut, seolah ikut meredakan hiruk-pikuk hari yang penuh kekhawatiran. Di bawah payung besar berwarna hitam, Alvaro berdiri tegak di samping mobil, melindungi Aira dari gerimis yang masih turun perlahan. Ia tak membiarkan siapapun menyentuh perempuan itu, semuanya ia tangani sendiri. Dengan hati-hati, seperti menjaga sesuatu yang rapuh tapi sangat berharga, Alvaro membantu Aira masuk ke dalam mobil. Dan untuk pertama kalinya, dia sendiri yang menyetir. Tanpa sopir, tanpa asistennya, hanya dia, Aira, dan keheningan yang tak terasa canggung di sepanjang perjalanan. Tangannya memegang setir dengan satu tangan, sementara matanya sesekali melirik ke arah kursi penumpang, memastikan Aira nyaman, memastikan napasnya tetap teratur. Musik pelan mengalun dari radio, tapi tak satu pun dari mereka bicara. Kadang, diam justru menjadi bahasa paling tulus. Sesampainya di rumah, Alvaro membuka pintu mobil tanpa banyak bicara, lalu mendekat ke sisi Aira. "Pegangan," katanya pelan, tapi sebelum Aira sempat bergerak, Alvaro sudah menyelipkan satu tangannya di bawah lutut Aira, satu lagi di belakang punggungnya. Dalam satu gerakan mantap, ia mengangkat tubuh Aira ke dalam gendongannya. "Alvaro, aku bisa jalan sendiri," gumam Aira, malu-malu. "Bisa," jawab Alvaro sambil melangkah masuk ke dalam rumah, "tapi aku nggak mau ambil risiko." "Dan, kamu ringan banget tahu." Aira mendesah pelan, mencoba menyembunyikan senyum malu yang terbit di wajahnya. Hatinya hangat, seperti diselimuti pelan-pelan oleh perhatian yang tak biasa. Setibanya di lantai atas, Alvaro membuka pintu kamar mereka dengan kakinya, lalu meletakkan Aira perlahan di atas ranjang. Dielusnya dahi perempuan itu dengan ibu jari, menyibakkan rambut yang menempel di keningnya, dan berkata pelan, hampir seperti bisikan. "Mulai sekarang, kamu istirahat. Semua urusan lain, biar aku yang urus." Dan untuk pertama kalinya, Aira merasa seperti benar-benar dimiliki. Bukan sebagai istri kontrak, tapi sebagai perempuan yang dijaga, dengan sepenuh hati. Malam turun dengan tenang. Di luar jendela ruang kerja, cahaya lampu jalan terlihat redup tertutup kabut tipis sisa hujan sore tadi. Angin malam sesekali menyentuh kaca jendela, menciptakan suara lirih yang mengisi keheningan. Di dalam ruangan, Alvaro duduk tegak di depan meja kerjanya. Laptop menyala, lembar kerja terbuka dengan angka-angka dan grafik yang biasanya jadi pusat perhatiannya. Tapi malam ini, tidak ada yang bisa menambatkan fokusnya. Jarinya mengetuk-ngetuk ringan sisi meja, dan matanya hanya terpaku pada layar tanpa membaca apapun. Pandangannya kosong, pikirannya sudah jauh meninggalkan angka dan laporan, tersesat di satu tempat yang lebih hangat, lebih hidup, kamar di lantai atas. Tempat di mana Aira kini terlelap, napasnya tenang, tubuhnya masih dalam proses pemulihan. Alvaro masih bisa mengingat dengan jelas bagaimana wajah perempuan itu tertidur dengan tenang tadi sore, pipinya yang sedikit memerah,
dan cara bibirnya melengkung sedikit saat ia memeluk guling di pelukannya. Terlalu damai, terlalu mengusik. Ia menghela napas pelan, menyandarkan punggung ke kursi, lalu memejamkan mata sejenak. Kenapa jadi begini? Kenapa ada rasa aneh setiap kali melihat Aira tersenyum? Kenapa ada kekosongan aneh ketika dia tidak di sekitar? Dan kenapa ada kegelisahan yang tidak bisa dijelaskan hanya karena seorang gadis pingsan di depan lift? Ia menggenggam tangan sendiri, mencoba menenangkan gejolak yang sejak beberapa hari ini tak kunjung reda. Ini bukan bagian dari kontrak, bukan bagian dari rencana awal. Tapi setiap kali ia mengingat bagaimana Aira menggenggam tangannya dengan lemah saat demam, atau cara perempuan itu bersandar di bahunya saat menonton drama, hatinya seolah memberontak terhadap semua logika. Dia bukan hanya istri kontrak, bukan cuma bagian dari kesepakatan bisnis. Aira, dengan segala kelemahan dan senyum canggungnya, telah menyusup masuk. Diam-diam, tapi dalam, dan malam itu, di antara cahaya layar laptop dan dokumen yang tak terbaca, Alvaro menyadari satu hal yang tak bisa lagi ia abaikan. Dia mulai jatuh hati, bukan karena keadaan, tapi karena Aira seutuhnya. Suasana di ruang kerja Alvaro masih sunyi, hanya diterangi cahaya lampu meja dan sorotan samar dari layar laptop yang sudah lama tak disentuh. Pikirannya melayang entah kemana, saat tiba-tiba pintu terbuka pelan. Langkah tenang dan berwibawa terdengar masuk ke dalam. Bu Rani, wanita parubaya yang sudah seperti bayangan setia keluarga itu datang membawa sebuah nampan kecil berisi semangkuk bubur hangat. Uapnya mengepul tipis, menguar aroma kaldu yang menenangkan. Tuan muda belum makan, ucapnya lembut, menaruh bubur di meja dengan gerakan tenang yang khas. Alvaro tak menoleh, ia tetap duduk, kedua siku disandarkan di meja, jemari saling bertaut di depan mulutnya. Aku nggak lapar, suaranya dalam, pelan, nyaris berat. Bu Rani tidak membantah, hanya menatap pria muda itu dengan pandangan keibuan yang lembut namun penuh makna. Lalu ia berkata tenang, dan tuan muda juga belum pernah menjaga seorang wanita sakit, sampai akhirnya ada Aira. Ucapan itu menggantung di udara, menusuk pelan ke dalam ruang hati Alvaro. Ia tak menjawab, tapi gerakan bahunya yang sedikit kaku menunjukkan bahwa kata-kata itu mengusik lebih dari yang ingin ia akui. Ia menatap jauh keluar jendela. Matanya kosong, tapi pikirannya ribut. Aku nggak mengerti dia, gumamnya, lebih kepada dirinya sendiri daripada lawan bicara. Dia keras kepala, kadang terlalu nekat, sering membantah, sering bikin aku naik darah. Tapi, ia terdiam sesaat, mengatup bibirnya seolah ragu melanjutkan. Tapi aku nggak tahan kalau dia nggak ada. Aku nggak tahan kalau dia menghilang dari hadapanku. Suara Alvaro serak. Ada luka yang baru ia sadari, dan ternyata letaknya di hati sendiri. Bu Rani tersenyum kecil, bukan senyum mengejek, tapi senyum yang syarat pengertian, seperti seorang ibu yang tahu anaknya sedang mempelajari pelajaran pertama tentang cinta. Hati Anda sedang tidak memakai logika tuan, tapi perasaan, ucapnya lembut. Alvaro menghela napas berat, matanya masih belum lepas dari bayang-bayang Aira yang menari di pikirannya. Tapi perasaan itu tidak termasuk dalam kontrak pernikahan kami. Cinta memang tidak pernah butuh kontrak. Bu Rani duduk perlahan di kursi di hadapannya. Ia datang tanpa syarat, tanpa janji yang ditulis. Tapi ketika hadir, dia bisa mengubah semuanya. Bahkan orang paling keras kepala sekalipun. Alvaro tertawa kecil, getir. Lalu bagaimana kalau ini cinta yang tidak kuinginkan? Bu Rani menatapnya dalam, tak tergesa, lalu menjawab dengan suara yang hangat namun tajam menembus dinding pertahanan Alvaro. Berarti Anda sedang jatuh cinta pada wanita yang justru Anda butuhkan. Bukan cinta yang Anda rencanakan, tapi cinta yang dikirimkan untuk menyelamatkan Anda. Alvaro terdiam, lama, dan di dalam keheningan itu, untuk pertama kalinya, dia tidak mencoba menyangkal lagi. Dan malam itu, di antara dinginnya udara yang merambat diam-diam melalui celah jendela, serta sunyinya rumah yang nyaris hanya diisi suara detak jam dan napas berat yang tertahan, untuk pertama kalinya, pria dingin bernama Alvaro Mahendra merasa takut. Bukan takut akan kegagalan bisnis. Bukan takut kehilangan kendali atas perusahaan miliaran rupiah yang selama ini ia pimpin dengan tangan besi dan kepala dingin. Bukan pula takut pada persaingan, krisis, atau tekanan publik, hal-hal yang sudah biasa ia hadapi dengan tenang dan kalkulasi tajam. Yang membuatnya gentar malam itu,
adalah sesuatu yang jauh lebih lembut. Lebih halus, tapi jauh lebih berbahaya. Perasaan, sesuatu yang tak bisa dia kendalikan. Tak bisa dia prediksi, tak bisa dia atur sesuai rencana seperti angka-angka di atas laporan keuangan. Ia yang selama ini menjunjung logika dan disiplin, kini berhadapan dengan sesuatu yang menolak untuk diberi batas. Perasaan itu datang diam-diam, merambat masuk tanpa izin, mengendap di celah-celah kesibukan, dan tiba-tiba saja, tumbuh. Rasa yang muncul saat melihat Aira tertidur dengan napas lembut, saat mendengar gumaman kecilnya dalam demam, saat menyadari bahwa ia tidak sanggup membayangkan hidup tanpa kehadiran gadis itu. Dan itu menakutkan, bukan karena cinta itu sendiri salah, tapi karena ia tak pernah berniat jatuh. Apalagi pada seseorang yang datang dalam hidupnya sebagai bagian dari perjanjian, kontrak, komitmen tanpa hati. Namun kini, hatinya terlibat. Terlalu dalam, terlalu nyata, dan untuk pria seperti Alvaro, yang terbiasa mengatur segalanya agar berjalan sesuai rencana, jatuh cinta tanpa kendali adalah satu-satunya hal yang benar-benar membuatnya kehilangan arah. Keesokan paginya, sinar matahari menerobos lembut dari balik tirai kamar. Udara pagi masih dingin, tapi kehangatan menyelimuti seluruh ruangan. Aira menggeliat pelan di bawah selimut, kelopak matanya mulai membuka. Dan, untuk pertama kalinya sejak kemarin, kepalanya terasa sedikit lebih ringan. Ia menoleh ke samping, dan mendapati ranjang kosong. Tapi hanya sebentar, karena beberapa detik kemudian, pintu kamar terbuka pelan. Alvaro masuk dengan tangan membawa nampan berisi semangkuk bubur hangat, segelas air putih, dan sebutir obat penurun panas. Rambutnya sedikit acak-acakan, kemeja putihnya masih longgar tanpa dikancing penuh, dan ekspresinya lembut. Terlalu lembut untuk pria yang biasanya jutek setiap jam kerja. Pagi, ucap Alvaro singkat, muncul dari balik pintu dengan nampan di tangan. Tapi nada suaranya tidak seperti biasanya, tidak datar, tidak dingin. Justru terdengar lebih rendah, lembut, dan hangat. Seperti seseorang yang sedang mencoba menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Aira mengerjap pelan, mengusap mata yang masih mengantuk, lalu tersenyum kecil. Suaranya serak manja ketika menjawab, "Abis masak." Alvaro menggeleng sambil mendekat dan menaruh nampan di meja kecil di samping ranjang. "Enggak, aku nyuruh Bu Retno. Tapi aku yang pilih mangkuknya sendiri loh," katanya santai dan bangga. Lalu ia duduk di tepi ranjang dengan satu tangan menopang dagunya. Ia lalu menoleh ke arah Aira dan menyunggingkan senyum tipis yang terlalu langka untuk seorang pria seperti dirinya. Itu sudah termasuk usaha besar dari seorang CEO galak kan? Aira tertawa kecil, geli. "Lumayan," jawabnya dengan senyum yang tidak bisa ia sembunyikan. Alvaro mengambil sendok, lalu menyendokkan bubur hangat itu dan menyodorkannya ke arah mulut Aira. Refleks, Aira mengernyit. "Aku bisa makan sendiri tahu. Tapi aku mau nyuapin," jawab Alvaro cepat. Matanya menatapnya serius, tapi ada percikan nakal yang terselip. "Dan kamu nggak boleh nolak. Ini bagian dari layanan perawatan premium, khusus untuk pasien keras kepala yang selalu bikin khawatir." Aira tertawa lagi, ringan, malu-malu. Tapi tawanya mendadak berhenti ketika ia sadar pipinya mulai panas. Entah karena demamnya belum sepenuhnya reda, atau karena pria itu. Pria yang sekarang duduk hanya sejengkal darinya, dengan mata yang menatap terlalu dalam untuk ukuran suami kontrak. "Apa-apaan ini?" gumam Aira dalam hati, pura-pura sibuk menatap bubur di sendok. Tapi saat sendok itu akhirnya masuk ke mulutnya, dan bubur hangat menyentuh lidahnya, Aira tiba-tiba diam. Bukan karena rasanya luar biasa, tapi karena ada sesuatu yang berbeda. Bukan soal garam, bukan soal kaldu, bukan soal taburan daun bawang. Tapi rasanya, lebih dari sekedar makanan. Ada sesuatu yang ikut mengalir dalam suapan itu. Perhatian, rasa peduli, ketulusan, dan Aira sadar, itu bukan sekedar bubur biasa. Itu perasaan yang disampaikan dalam diam. Dalam tindakan kecil yang nyaris tak terlihat, tapi sangat terasa. Dan entah kenapa, sejak hari itu, rumah besar yang dulu terasa dingin dan terlalu sunyi, tidak lagi menakutkan. Karena untuk pertama kalinya, Aira merasa, ia tidak sendirian. Ada seseorang yang pelan-pelan membuka hatinya. Pelan-pelan belajar menjadi hangat. Pelan-pelan, berubah, karena kehadirannya. Dan itu cukup untuk membuat pagi yang biasa, terasa luar biasa.
bersambung. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, share and subscribe, karena masih banyak cerita menarik lainnya yang bakal lebih seru. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.